Operasi yang dilakukan dokter bedah itu kulit, subkutis, fasia, otot, peritoneum jumpa dengan kafum abdomennya. Bagian basis daripada usus buntu yang dipotong tadi akan dijahit menggunakan benang. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dety Febriani. Pada pembahasan saya sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu penyakit usus buntu atau apendiksitis. Salah satu penanganan dari kasus apendiksitis ini adalah operasi. Tindakan operasi diambil oleh dokter bedah bila dengan pengobatan obat-obatan tidak bisa diatasi. Tindakan operasi pada kasus apendiksitis ini ada dua teknik operasi. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan teknik operasi terbuka, dan yang kedua adalah menggunakan teknik operasi dengan alat canggih yaitu laparoskopi. Pada pembahasan kita kali ini saya akan menjelaskan teknik operasi dengan sistem terbuka. Apa sajakah benang yang digunakan pada proses operasi dengan teknik terbuka. Setelah semua persiapan di ruangan selesai seperti pemeriksaan laboratorium, USG, radiologi, konsul ke spesialis penyakit dalam, konsul ke spesialis anestesi, CT scan, maka perawat ruangan akan mendorong pasien yang akan menjalani operasi apendik ini ke ruangan operasi. Sebelum dilakukan penyayatan, maka dokter anestesi akan melakukan pembiusan terlebih dahulu. Pembiusan untuk tindakan apendiksitis terbuka ini biasanya dilakukan dengan pembiusan teknik regional anestesi atau spinal anestesi, tapi tidak tertutup kemungkinan pada kasus-kasus tertentu menggunakan teknik pembiusan secara general atau secara umum. Nanti posisinya akan diposisikan duduk. Jadi pada saat dilakukan pembiusan secara spinal, pasiennya akan duduk, kemudian akan dilakukan penyuntikan obat bius di daerah tulang belakang di bagian lumbar. Setelah itu pasien akan dibaringkan ke posisi semula, dan pada saat ini kalian yang mengalami operasi apendik akan mengalami rasa kesemutan di bagian kaki. Jadi kaki rasa kesemutan, tidak ada rasa, perasaan berat, tidak bisa untuk mengangkat kaki. Ini berarti efek pembiusannya sudah bekerja. Kemudian asisten dari dokter bedah akan melakukan tindakan desinfeksi ke area yang akan dilakukan sayatan oleh dokter bedah umum. Kemudian akan dipasangkan duk. Duk ini akan dipasangkan menutupi seluruh tubuh pasien, hanya ditinggalkan ada berlobang di tengah-tengah di daerah yang akan diinsisi. Ini merupakan pakaian atau duk yang steril. Kemudian dites terlebih dahulu sensitivitas rasa nyeri pasien. Bila sudah oke, maka dokter akan melakukan penyayatan di daerah Max Burnet. Saya sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya daerah Max Burnet itu di mana, yaitu di daerah antara pusat dan tulang panggul yang menonjol. Nanti diinsisi sekitar 5-10 cm. Ini untuk kasus-kasus yang memerlukan tindakan apendiktomi yang tidak begitu parah atau tidak terjadi perforasi. Kalau pasien ini terjadi perforasi, tadi terjadi peritonitis, apendiknya tersebut sudah pecah, sudah terjadi distensi abdomen, maka tindakan operasinya tidak di daerah Max Burnet, tapi di daerah di atas daripada kemaluan sampai ke arah pusat tegaknya. Kemudian setelah ketemu dengan kafum abdomen, maka dokter akan mencari bagian
usus yang saikum. Saya pernah menjelaskan letak usus buntunya di daerah saikum. Dokter akan melihat, mencari daerah saikum karena disitulah letak apendiknya. Setelah ditemukan, maka apendik tersebut akan diangkat. Setelah diangkat, maka akan dimulailah penjahitannya. Bagian basis daripada usus buntu yang dipotong tadi akan dijahit menggunakan benang 20 yang bisa diserap. Menggunakan 20 yang bisa diserap. Kemudian mesoapendiknya yang dipotong juga akan dijahit menggunakan benang 20 yang bisa diserap. Setelah semua penjahitan di daerah apendik dilaksanakan oleh dokter bedah, maka akan dilakukan pencucian, dibersihkan dari stosel-stosel darah yang mungkin masih ada di daerah kafum abdomen. Setelah dibersihkan, dipastikan perdarahan yang sudah tidak ada, maka dokter bedah akan melakukan penutupan kafum abdomen dengan menutup di daerah peritoneum. Daerah peritoneum ini merupakan daerah yang penghubung, istilahnya kalau kita buka peritoneum kita langsung nampak kafum abdomennya. Jadi ini pembatasnya. Ini menggunakan benang yang 20 juga, dan spesifikasinya juga menggunakan benang yang bisa diserap. Setelah peritoneumnya ini dijahit, dokter akan menjahit di bagian otot. Jadi lapisan dari atas itu, operasi yang dilakukan dokter bedah itu kulit, subkutis, fasia, otot, peritoneum jumpa dengan kafum abdomennya. Jadi tadi peritoneumnya sudah dijahit, sekarang kita akan menjahit bagian otot. Otot akan dijahit menggunakan benang yang bisa diserap juga dan tetap menggunakan benang 20. Kemudian setelah menjahit otot, selanjutnya kita akan menjahit, dokter akan menjahit di bagian fasia. Ini fasia ini merupakan bagian yang keras berwarna putih, dan untuk bagian fasia ini dokter akan menjahit menggunakan benang yang lebih besar dibandingkan dengan benang yang dijahit menggunakan lapisan-lapisan yang tadi. Ini menggunakan benang yang nomor 1. Selanjutnya kita akan menjahit daerah sukutis. Sukutis ini lapisan di bawah kulit. Kalau orang awam bilang ini lapisan lemak. Lemaknya banyak. Nah, inilah yang mau dijahit. Kita akan menjahitnya menggunakan benang nomor 20, spesifikasinya juga benang yang bisa diserap. Terakhir, penjahitan di daerah kulit. Penjahitan di daerah kulit ini akan menggunakan benang yang bisa diserap, juga bisa menggunakan benang yang tidak bisa diserap, tergantung dari kondisi apendiknya saat kita operasi. Sekarang kalian sudah tahu ya apa saja benang yang digunakan untuk operasi apendik. Jadi operasi apendik itu kalau bahasa medisnya adalah apendiktomi. Pembedahan pada daerah apendik. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.